بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن والاه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدواتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، وقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam kondisi Islam, iman, menyerahkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Imtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi semua larangan Allah Azza wa Jalla sejauh-jauhnya. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah. Semoga bapak-bapak semuanya selalu dalam kebahagiaan, selalu dalam keberkahan. Semoga Allah anugerahkan kesehatan pada diri bapak-bapak dan juga keluarga. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah meridhai amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menambah bekal kita untuk pulang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tiada lain adalah amalan-amalan soleh. Itulah bekal yang terbaik yang akan kita dibawa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya kalau kalian kufur, ketahuilah azab Allah, siksa Allah sangatlah pedih. Dan Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Sungguh beruntung seseorang yang diberikan hidayah masuk Islam, wa ruziqa kafafan, dan Allah memberikan sifat pada orang tersebut kafafan, merasa cukup atas anugerah Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya salat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabi sahabat-sahabatnya, wa atba'ihi para pengikutnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam sampai yaumul qiyamah. Jamaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mempunyai tujuan ya hidup di dunia ini. Salah satu tujuan yang ingin kita dapat adalah, salah satunya adalah ketenangan hati. Betul apa tidak jemaah? Betul tidak? Kita semuanya pengen mempunyai kehidupan yang tenang, hatinya tenang, diberikan sifat sakinah oleh Allah
Azza wa Jal. Itulah ya kehidupan yang kita inginkan. Namun Nabi SAW beliau mengingatkan bahwasannya ketenangan hati itu tidak hanya didapatkan dengan banyaknya harta dan juga tingginya jabatan. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, iqtarabatis sa'ah la yazdadun nasa hirsan 'ala dunya illa yazdaduna minallahi bu'da. Sesungguhnya hari kiamat itu udah dekat, sabda Nabi SAW. Namun yang tahu kapan yaumul qiyamah hanya Allah Azza wa Jalla. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Jadi hari kiamat itu kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Namun Rasul bersabda iqtarabatis sa'ah. Kiamat itu tidaklah jauh, sudah dekat. Wala yazdadun nasa hirsan 'ala dunya. Tidaklah seseorang semakin hirs itu hubban jamma, cinta terhadap dunia yang berlebihan. Wala yazdaduna minallahi bu'da, kecuali orang ini akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketenangan itu bukan didapatkan dengan banyaknya harta, tapi didapatkan dengan kita dekat pencipta kita. Bahkan orang-orang yang terlalu mengejar dunia, tamak akan dunia, maka mereka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang jauh dari Allah, kira-kira dia akan mendapatkan ketenangan atau tidak, jemaah? Wallahi tidak. Tidak. Contohnya anak kecil, jemaah. Anak kecil itu akan tenang kalau dekat dengan siapa? Ibunya. Betul atau tidak? Dekat dengan orang tuanya. Dia akan menjadi apa? Tenang, main, ada ibunya, dia mainnya dengan tenang, ya, santai, begitu ya, karena dia dekat dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya menghilang atau menjauh, bagaimana? Anak itu akan nangis, akan sedih, tantrum, dan lain sebagainya. Wahkadha nahnu, dan demikianlah kita manusia. Kalau kita jauh dari pencipta kita, jauh dari Allah Azza wa Jalla, karena sibuk ngejar dunia, la yazdaduna minallahi bu'da, kecuali orang ini akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla, walaupun hartanya banyak, jabatannya tinggi, tabungan depositonya 3 digit misalnya, tapi dia jauh dari Allah Azza wa Jalla, wallahi tidak ada ketenangan dalam dirinya. Berapa banyak orang-orang yang punya harta, punya jabatan, dia tidak mendapatkan ketenangan dengan harta dan jabatannya. Yang akhirnya dia salah jalan, akhirnya mengkonsumsi narkoba, minuman keras, pergi ke diskotik, pergi ke bar. Tujuan itu semuanya untuk mendapatkan apa, jemaah? Ketenangan. Jadi harta belum tentu menjamin ketenangan jiwa seseorang. Jabatan belum tentu menjamin ketenangan jiwa seseorang. Namun orang akan menjadi tenang, yang pertama, jemaah, yaitu dengan mengingat Allah. Dengan apa? Mengingat Allah. Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka merasa tenang karena mengingat Allah Azza wa Jalla. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dekat dengan mendekati Allah, hanya dengan mengingat Allah Azza wa Jalla, tatma'innul qulub, hati kita
akan diberikan oleh Allah, yaitu ketenangan yang sejati. Jangan kira orang yang punya kendaraan mewah, yang berada di dalam AC, hidupnya itu tenang kalau dia tidak ingat penciptanya. Jangan kira orang yang mempunyai jabatan tinggi, kalau dia tidak dekat dan mengingat Allah Azza wa Jalla, bisa mendapatkan ketenangan pada dirinya. Bahkan kadang, mohon maaf, banyaknya harta, tingginya jabatan, itu kadang membuat orang semakin gelisah. Semakin apa? Gelisah. Coba kira-kira bapak-bapak lihat, yang paling cepat keluar masjid biasanya pejabat atau yang biasa? Yang keluar masjid paling cepat kira-kira siapa? Atasan atau bawahan? Hah? Kecuali Pak Adi ya, beliau tetap stay tune di sana. Assalamualaikum Pak Adi. Alhamdulillah dapat dua-duanya. Ya sudah, atasan tetap stay di masjid. Nah, ini kelebihannya ya. Kebanyakan ya jabatannya tinggi, susah mendapatkan ketenangan. Susah mendapatkan apa? Ketenangan. Ada orang-orang yang mau bisa tidur saja, mohon maaf, ini harus minum obat penenang, harus refleksi dan lain sebagainya, bahkan sampai ikut yoga dan seterusnya. Ini jemaah. Tapi berapa banyak sopir-sopir kita, ini bosnya naik ke atas baru lantai 2 masuk masjid langsung pada apa? Tidur. Cuma di belakang ini yang tidur itu adalah sopir-sopir kita, insya Allah mendapatkan ketenangan mereka dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan tingginya jabatan, banyaknya harta membuat seseorang mendapatkan ketenangan. Bahkan artis-artis yang sangat terkenal misalnya ya, hartanya mungkin 7 turunan gak habis. Bahkan para pelawak yang membuat lucu kepada jamaahnya atau kepada penontonnya, apakah mereka mendapatkan ketenangan sejati? Tidak, jemaah. Kalau mereka tidak dekat dengan Allah, tidak banyak mengingat Allah Azza wa Jalla, ya, mereka kalau tidak punya backup agama, mereka akan mencari ketenangannya dengan jalan yang salah. Berapa banyak orang yang duitnya banyak, tidak mendapatkan ketenangan dengan hartanya, dia menggunakan hartanya untuk membeli narkoba, jemaah. Pergi ke diskotik, dan diskotik apa? Minum-minuman keras. Semuanya itu untuk mendapatkan ketenangan. Padahal ketenangan itu kita dapatkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah itu bukan hanya membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tapi merenungi makna-makna yang kita baca. Kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau diuji oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka orang yang sudah mempunyai zikir kepada Allah dengan kuat sampai sanubarinya, walaupun orang ini diuji dengan berbagai ujian, selama dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini menjadi orang yang tegar, menjadi orang yang kuat, jemaah. Bahkan Nabi SAW itu hidupnya sederhana, jemaah. Sampai suatu hari Umar melihat Rasulullah SAW, melihat Rasulullah bangun dari tidurnya. Kemudian di punggungnya ada bekas pelepah kurma. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta apa yang diminta oleh raja-raja Kisra, Persia? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Inna lahum fid dunya, sesungguhnya kesenangan mereka itu di dunia, walana fil akhirah, adapun kita nanti di akhirat. Jadi apakah Rasul gelisah? Tidak, jemaah. Keluarga Nabi SAW pernah 2 bulan berturut-turut
lam yuqidu naro, tidak masak. Coba kalau istri-istri kita gasnya habis saja 15 menit, bagaimana jemaah? Tantrum. Istri-istri tantrum, marah dan lain sebagainya. Ini karena apa jemaah? Kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak ketika dekat dengan ibunya, dia akan tenang, walaupun di depannya ada apalah, dia akan tenang. Begitu juga seorang hamba ketika dia dekat dengan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang menimpa orang tersebut, dia merasakan apa? Ketenangan. Sebaliknya, orang-orang yang jauh dari Allah Azza wa Jalla, ujiannya ringan, ya, misalnya tidak sampai berat, itu bisa menimbulkan stres dan lain sebagainya. Adapun orang beriman, ij'alid dunya fi yadika wa la fi qalbik. Cukup jadikan dunia itu di tangan, jangan sampai masuk hati. Kalau dunia sudah masuk hati, itu akhirnya sering sakit hati. Temannya naik jabatan, sakit hati. Temannya mobilnya baru, sakit hati. Temannya istrinya baru, nggak ada yang sakit hati ini ya, nggak ada berani nih. Ya misalnya, temannya istrinya baru, sakit hati. Ini jemaah. Bahkan orang-orang, mohon maaf, makanya jaga hati jemaah. Penyakit-penyakit itu dari hati. Dari apa? Hati. Yang paling utama dari hati. Penyakit itu bukan faktornya makanan, lemak lah, inilah, itulah. Tapi yang lebih dari itu adalah penyakit hati. Tetangga beli ini kejang-kejang, stroke dan lain sebagainya. Ini semua penyakitnya ada dari hati jemaah. Ala inna fil jasadi mudghah. Fa idza saluhal saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah, dalam tubuh kita ada segumpal darah daging. Idza saluhat, kalau segumpal darah itu baik, saluhal jasadu kulluh, maka anggota tubuh yang lainnya akan baik. Wa idza fasadat, kalau hatinya sudah rusak, fasadal jasadu kulluh, maka semua anggota tubuhnya pun ikut rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah semua itu tergantung pada hatinya. Maka orang yang mengingat Allah Azza wa Jalla, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini diuji oleh Allah, dia tahu ujian ini dari Allah, menghapus dosa dia dan juga untuk mengangkat derajatnya. Jadi orang ini diuji oleh Allah tetap tenang, karena dia tahu ujian itu menghapus dosa selama dia sabar dan ikhlas, dan juga mengangkat derajat. Karena ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni Allah dengan taubat, sholat dan puasa. Ada dosa-dosa yang diampuni Allah dengan ujian-ujian. Jadi kalau orang-orang beriman, kemudian hatinya banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tatmainul qulub, hatinya akan tenang. Dan Rasul bersabda, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafsi. Sesungguhnya kaya yang sejati itu bukan banyaknya harta dan juga tingginya jabatan, walakinnal ghina ghina nafsi. Namun orang yang kaya sejati, yaitu orang yang kaya hatinya. Apalagi dia sudah kaya plus kaya hati, ini baru yang luar biasa. Sudah kaya iya, kemudian hatinya pun baik dan kaya, maka orang ini yajma' bainal khairain, dia mengumpulkan dua kebaikan. Jadi orang yang kaya sejati adalah apa jemaah? Orang yang kaya hatinya. Kalau kaya harta, belum kaya hati, kotak amal lewat pun lewat, betul tidak? Duit 100.000 di mall terasa kecil, kalau lewat di masjid 100.000 jadi apa? Besar apa tidak? Besar. Apalagi kalau sudah dimasukkan ke kotak amal, maka pecinta dunia hasratun la tanqudi. Para pecinta dunia kalau sedekah menyesal, gitu ya. Tapi kalau belanja di mall menyesal tidak? Tidak. Semoga kita bukan orang-orang tersebut. Jadi keterangan yang
didapatkan seseorang yang pertama, yaitu ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Yang kedua jemaah, agar Allah memberikan ketenangan kepada kita, yang kedua adalah at-tawakkul 'alallahi, menyerahkan segala sesuatu dan kita pasrahkan setelah ikhtiar kepada Allah. Itu namanya apa? Tawakal. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan." Ini tawakal jemaah. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, seandainya kalian menyerahkan segala urusan kepada Allah, la ruziktum, pasti Allah berikan kepada kita rezeki. Kama turzaqut tayr, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seekor burung. Taghdu himasan, dia berangkat di pagi hari, burung itu khimas, dalam kondisi perut kosong. Wa taruhu bitana, dan dia pulang ke sangkarnya bitanan, dalam keadaan perut yang penuh dan juga mulutnya penuh makanan untuk keluarganya. Pertanyaannya jemaah, kenapa Allah menggambarkan tawakalnya burung? Burung dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang itu nggak ada perubahan jemaah. Apakah ada burung kutilang misalnya tahun 90 sangkarnya begini, tahun 2025 jadi begini, jadi berubah? Ada perubahan tidak jemaah? Burung dari zaman ke zaman ada perubahan sangkarnya. Kalau kita kan rumahnya begini, 2015 begini, 2020 demikian, rumah masa depan tetap kuburan jemaah ya. Nah 2024 berubah lagi. Tapi burung tidak jemaah. Tidak Allah anugerahkan akal, tapi Allah tetap jamin rezeki burung, karena burung itu apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat bapak-bapak ini gelisah? Cari nafkah, betul tidak? Gimana nanti anak saya? Gimana nanti istri saya? Mas Alvan gimana? Gimana jodoh saya misalnya? Nah ini tawakal jemaah. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Burung saja yang tidak diberikan akal oleh Allah Azza wa Jalla, kalau diberikan akal, lama-lama burung itu buat gergaji untuk motong sangkar burung jemaah. Kan tidak? Tapi Allah jamin rezekinya. Taghdu himasan, dia berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, dan burung itu pulang ke sangkarnya dalam kondisi perut kenyang dan di mulutnya masih ada makanan untuk keluarganya. Dan Nabi SAW beliau bersabda, yadkhulul jannah, sungguh nanti ada dari umatku masuk surga. Ya, kenapa jemaah? Afidatuhum mithla afidatit thair, karena mereka itu mempunyai hati sebagaimana hatinya siapa? Burung. Burung ini bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Itu saja dijamin rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi kita jemaah. Allah memberikan akal, ya, memberikan pikiran, kemampuan, ya, skill. Allah sudah menjamin rezeki kita. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat ke-6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah setiap binatang yang melata di muka bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali rezekinya sudah dijamin, Pak. Sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah dijamin. Maka jamaah, jangan terlalu lama ngejomblo. Ya.
Jangan terlalu lama jomblo, karena yang dipikirkan apa jemaah? Khawatir nggak punya rezeki, takut menikah, takut ini, takut itu, apalagi tinggal di DKJ, bukan DKI lagi, DKJ, daerah khusus Jakarta. Tawakal jemaah. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan rezekinya. Konsep Islam itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Allah Ta'ala berfirman surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa seseorang yang bertakwa kepada Allah, benar-benar dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan bagi orang tersebut apa? Jalan keluar dari setiap kesusahan dan kesulitan. Ada jemaah satu kisah bagaimana tawakalnya wanita yang paling mulia dalam Al-Quran yang menjadi satu nama Al-Quran, surat ke-19, yaitu siapa? Siapa? Maryam alaihissalatu wassalam. Maryam ini dalam kondisi hamil tua, diusir oleh kaumnya karena dianggap Maryam ini na'udzubillah berzina, karena dia hamil tanpa suami. Diusir jemaah. Kemudian Maryam ini berada di tempat yang tandus dan kering. Tandus dan kering dan hamil tua. Coba kebayang. Maka Maryam ini bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nada min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Maka Maryam ini coba kebayang jemaah, ibu-ibu yang sedang hamil itu gerakin badan susah tidak? Oh, atau belum ngerasain ibu-ibu hamil ini jemaah ya. Jadi kalau istri kita hamil, jangankan gerakin badan, ngambil minum aja kadang minta bantuan begitu ya. Minta apa? Bantuan ya. Karena apa? Wahnan ala wahnin. Seorang ibu kan semakin lemah dan semakin lemah. Dalam kondisi demikian, Maryam bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Namun Allah Ta'ala tetap mewajibkan kita berusaha. Tetap apa? Berusaha. Ikhtiar hukumnya wajib. Adapun hasil yang menentukan siapa? Allah. Maryam dalam kondisi haus, dalam kondisi apa? Lapar, mau melahirkan. Coba dibuka Maryam ayat 25. Apa firman Allah Azza wa Jalla di surat 19 ayat 25? Coba ada yang nemu? Apa perintah Allah Azza wa Jalla? Maryam sedang kondisi apa? Hamil, tua, dan mau apa? Melahirkan. Namun Allah tetap mewajibkan apa? Ikhtiar, usaha itu wajib. Bagaimana firman Allah Azza wa Jalla? Mas, sudah ketemu? Monggo silakan dibaca. Bijid'in nakhlati rutoban. Baik, artinya Tayyib ya. Nanti kasih mic ya, kurang jelas Mas Ustaz Indra. Tayyib ya. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kita itu wajib ikhtiar. Wajib apa? Ikhtiar, kerja, nyari nafkah itu wajib. Tapi urusannya, hasilnya itu Allah yang menentukan. Coba jamaah pernah tidak mendatangi pohon kurma? Lihat pohon kurma, pernah lihat Pak? Pohon kurma itu lebih besar, lebih kokoh daripada pohon kelapa. Lebih besar batangnya. Jadi Maryam dalam kondisi kehausan, sendirian, kelaparan, tapi Allah tetap merintahkan, wa huzzi ilaiki jid'in nakhlati. Wahai Maryam, huzzi, goyangkanlah pohon kurma. Coba bayangkan jemaah, wanita hamil diperintah oleh Allah menggoyangkan apa? Pohon
kurma. Pertanyaannya, pohon kurma itu goyang atau tidak? Yang menggoyangkan Maryam bergoyang tidak? Secara logika saja, bergoyang tidak? Bergerak tidak? Tidak jemaah. Antum berlima saja pohon kurma itu nggak goyang kok. Coba praktekkan kalau nanti umroh sendiri, berdua, bertiga, berlima, nggak bakal goyang. Tapi ini namanya apa? Al-kasb. Perintah dari Allah, kita itu disuruh bertebaran di muka bumi, nyari nafkah. Hasilnya Allah yang menentukan. Kemudian Allah ada sebab dari Maryam menggoyangkan pohon. Wallahi pohon itu tidak bergerak dan tidak bergoyang, tapi Allah baru memberikan hasilnya. Tusaqit alaiki rutban janiyah. Dan Allah menggugurkan rutban janiyah, yaitu apa? Kurma yang matang. Coba kebayang jemaah. Tugas kita itu apa? Nyari nafkah dan bertawakal kepada Allah. Jangan terlalu memikirkan hasilnya. Maryam yang penting dia menjalankan perintah Allah. Kita diperintahkan salat, berzikir, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang menentukan rezeki itu tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman di surah Ad-Dariyat ayat 22, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Sesungguhnya rezeki kita itu sudah ditentukan di langit. Jadi yang menentukan rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita alasan nyari rezeki meninggalkan sang pemberi rezeki, Ar-Razzaq, Allah Azza wa Jalla. Secara logika, tidak baca tafsir, kurma itu digoyangkan oleh Maryam, wallahi nggak ada yang gugur jemaah, nggak ada yang rontok. Tapi Allah lah yang merontokkan pohon kurma-kurma tadi, karena ada apa? Sebab Maryam menuruti perintah Allah. Padahal perintahnya di luar kemampuannya. Ibu-ibu hamil, jangankan itu jemaah, ngambil air, balik badan, mau berdiri, itu saja sudah berat. Dan Maryam pun menjalankan perintah Allah. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutban janiyah. Wahai Maryam, goyangkanlah pangkal. Jadi bukan atasnya, pangkal, apalagi pangkalnya, pokoknya itu kan semakin apa? Kuat. Tusaqit 'alaiki rutban janiyah. Niscaya akulah yang akan apa? Menjatuhkan buah-buah itu. Jadi kita tugasnya berusaha, namun tetap dengan menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Jangan tinggalkan sholat, baca Quran, ya kalau pengajian ya pengajian, karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ibni Adam haraba min rizqihi kama yahrubu min ajalihi, la adrakahu rizquhu kama yudriku ajaluhu." Seandainya seseorang ada yang lari dari kematian, dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematiannya, la adrakahu rizquhu, pasti rezeki itu akan menghampirinya, kama adrakahu ajaluhu, sebagaimana kematian pun akan mendatanginya. Dua hal ini pasti, ajal dan rezeki. Maka agar hati kita diberikan ketenangan oleh Allah, bertawakal, pasrah pada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita berusaha, bertawakal itu dengan apa? Memperbanyak doa kepada Allah. Setelah kita usaha, yang petani ya ke sawah, yang pegawai ya ke kantor, yang pedagang ya ke pasar, ya. Setelah dia berusaha, jalankan perintah Allah sebaik-baiknya, tinggalkan larangan Allah sejauh-jauhnya, istiqamah dengan kebaikan, insya Allah Allah yang menentukan rezeki kita. Namun dengan tetap kita berikhtiar. Nah ini ya, yang kedua, konsep agar Allah memberikan ketenangan kepada kita, jangan khawatir rezeki kita nggak akan dipatok ayam, itu nggak ada. Jangan telat, nanti rezeki Anda dipatok ayam. Rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita apa?
tenang dalam menjalani kehidupan, yang sholat tetap tenang, yang mendengarkan taklim tetap tenang, yang bekerja dia bekerja dengan tenang, yang pegawai di kantor dengan tenang, yang pedagang yang berdagang dengan tenang, tetap sholat 5 waktu. Semua rezeki sudah Allah tentukan jemaah, maka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketenangan, ya, yang ketiga tiada lain adalah perbanyak baca Quran dan mendatangi majelis ilmu. Perbanyak membaca Al-Quran dan mendatangi apa? Majelis-majelis ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun," tidaklah ada suatu kaum mereka yajtami, berkumpul, fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah. Mereka berkumpul di rumah-rumah Allah. Yaqra'una al-Qur'an, membaca Al-Quran, wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka mempelajari Al-Quran, mendengarkan taklim, ya, berada di masjid. Maka apa jemaah? Illa nazalat alaihimus sakinah, sesungguhnya Allah akan menurunkan kepada mereka apa? Ketenangan. Allah turunkan ketenangan jemaah. Ketenangan itu, mohon maaf, bukan di tempat golf, bukan jemaah, bukan di bar, na'udzubillah, bukan di diskotik, na'udzubillah. Tapi ketenangan itu didapatkan di rumah Allah, di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dikenal dengan Abu Turab, bapaknya debu. Kenapa jemaah? Beliau kalau ada masalah di rumahnya dengan istrinya, beliau itu pergi ke masjid Nabi, kemudian sholat dan kadang tertidur, sehingga ketika beliau bangun ada bekas apa? Debu setelah beliau sholat dan tertidur. Karena debu di masjid di zaman Nabi belum di semen, ya, maka dikenal dengan Abu Turab. Jadi ketika ada masalah bagaimanapun itu, datengin rumah Allah, datengin rumah Allah cuma. Disitulah Allah akan memberikan ketenangan. Masih belum tenang, di masjid baca Quran. Sudah masuk masjid dengan sholat, dengan berzikir kepada Allah, Rasul bersabda, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada orang tersebut ketenangan sejati. Jadi ketenangan sejati, kalau ada masalah, mohon maaf, jangan sampai ke bar, alhamdulillah, jangan sampai ke diskotik. Tapi ketenangan seorang mukmin itu ada di rumah Allah, sedang berduaan dengan Allah, bermunajat dengan Allah, membaca kalam Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah orang yang diskotik itu menemukan ketenangan? Kala wallah, tidak cuma. Apakah yang dengerin konser, yang lihat konser, dengan datangnya artis-artis itu mendapatkan ketenangan? Kala, belum tentu cuma. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dekat dengan Allah, semuanya akan tenang. Rumah Allah cuma. Ada masalah saja di kantor, kita pengen cepat pulang, betul? Ketemu anak istri, hati akan jadi tenang. Apalagi ini rumahnya Allah Azza wa Jalla, rumah pencinta kita, baitun min buyutillah, di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan orang-orang yang ada di masjid Allah Azza wa Jalla diliputi oleh kasih sayang Allah. Jadi Allah melihat orang-orang yang di masjid itu dengan nadhratir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Jadi orang-orang yang di masjid beribadah kepada Allah, biarkan jemaah, teman-teman kita tertidur itu sedang mendapatkan ketenangan hakiki. Itu di belakang nih, ketenangan hakiki yang tidak didapatkan oleh atasan-atasannya. Barakallahu fiik, dapat ketenangan ini. Alhamdulillah, dapat ketenangan, tidak apa-apa, istirahat. Istirahatkan hati kita dengan mengingat Allah, istirahatkan jiwa pikiran kita dengan salat. Rasul bersabda, ju'ilatis salatu qurrata 'ainin li.
Allah jadikan ibadah sholat itu penghapus semua kegelisahan dan kegundahan jiwa kita. Jiwa kita yang gundah gulana, gelisah, ya, itu kita istirahatkan, ya, kita restart lagi. Itu dengan apa? Sholat. Karena sholat itu hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Hubungan seseorang yang penuh dengan masalah dengan Allah, solve problem, yang Allah adalah memecahkan semua masalah. Itu Allah cuma. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Orang yang sudah bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Seseorang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua permasalahannya makhraja, jalan keluar. Bahkan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam beliau mengatakan dalam Al-Quran surat Yusuf, innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan semua masalah kita, problematika dan lain sebagainya ilallah, kita adukan kepada Allah. Hati itu akan menjadi apa jemaah? Plong. Hati akan menjadi tenang. Jadi jemaah untuk siang hari ini 3 dulu ya jemaah. Yang semoga Allah dengan kita melaksanakan 3 hal ini, Allah memberikan ketenangan sejati pada diri kita. Yang pertama apa tadi jemaah? Bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah lah hati kita akan menjadi apa? Tenang. Yang kedua, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Yang kedua, kita bertawakal. Setelah kita berusaha, bagaimana perusahaan kita misalnya Waskita Karya ataupun RNI, ya sudah, setelah kita berusaha, yang selanjutnya adalah berdoa dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Itu namanya apa? Tawakal. Dan diplongkan hati kita. Jangan sampai dawa pikiran. Kalau enggak, bapak-bapak enggak bisa tidur. Iya enggak jemaah? Mikirin kantor, mikirin perusahaan, mikirin permasalahan, tender dan lain sebagainya, sempat di blacklist dan lain sebagainya. Ini jemaah akan membuat kita tidak tenang. Sudah tawakal kepada Allah. Yang ketiga, dekati rumah Allah dan kalam Allah. Rumah Allah yaitu masjid Allah, kalam Allah yaitu Al-Quran. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari Al-Quran, Allah jadikan hidupnya enggak berkah. Sebaliknya, berarti mafhum mukhalafah dari ayat ini, orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah berkahi semuanya. Ya, keberkahan itu bukan banyaknya harta dan tingginya jabatan, tapi keberkahan itu bagaimana seseorang dekat dengan penciptanya. Dengan dekat dengan penciptanya, Allah berikan ketenangan sejati dalam sanubarinya. Allahu a'lam bishawab. Dan perbanyak doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku agar selalu istiqomah dalam agama-Mu. Karena al-qulubu baina asabi'ir rahman yuqallibullahu kaifa yasha. Karena hati itu tenang atau tidak itu tergantung Allah. Maka agar hati kita tenang, kita minta kepada Allah. Kita melewati suatu rumah jemaah. Rumah itu ada anjing yang galak. Setiap kita lewat pasti menggonggong. Setiap kita lewat pasti menggonggong. Kalau kita bawa kayu, gonggongnya tambah kencang. Kalau kita lari, malah khawatir dikejar. Maka bagaimana solusinya jemaah? Dengan anjing yang galak tadi, deketin pemilik anjing. Deketin siapa? Pemilik anjing. Wahai Pak yang punya anjing, mohon maaf, beritahu kepada anjing itu, kalau saya lewat, ya, tolong anjingnya diam. Gitu. Begitu juga semua permasalahan itu kita adukan kepada sang pemilik permasalahan, yaitu siapa? Allah jemaah. Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan Anda lawan anjing itu. Jangan Anda lari dari anjing itu.
Jangan Anda pukul. Bahkan anjing itu akan balas dendam, jemaah. Tapi dekati pemilik anjing. Semua permasalahan itu seperti anjing, ganggu kita. Tapi kuncinya dekati yang punya anjing. Begitu juga semua permasalahan, deketin yang menciptakan permasalahan, karena Allah lah juga yang mempunyai apa? Bagaimana permasalahan itu diselesaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa seseorang yang bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah lah makhraj, yang memberikan solusi atas semua masalah yang kita alami. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk yang keempat dan selanjutnya insyaallah akan dibahas di pekan selanjutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah mencatat kajian kita sebagai amal soleh di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah meridhai kita semuanya, dan semoga Allah mengampuni kita semuanya, dan semoga Allah memudahkan urusan dunia dan akhirat kita, keluarga kita, dan juga perusahaan kita. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.